Halo, semana kau lakukan itu? Sudah aku bilang itu yang namanya berak si Popi kau bersihkan terlebih dahulu. Jangan kau pindahkan ke... Apa ini? Oh, sudah mulai ya? Oh, ya, sebentar. Maaf ya. Oh beda? Ya. Beda? Oh, saya aslinya 2 orang. Ya, saya ini aslinya 2 orang, satunya double. Ya. Oke, ya. Halo pasien-pasienku. Selamat datang di Klinik Segi Waras ya. Kembali lagi, jangan bosan-bosan bersama saya Dr. Ramdan akan menjawab semua pertanyaan kalian dari pertanyaan yang paling berfaedah sampai pertanyaan-pertanyaan yang bikin saya gendeng ya. Jangan lupa bumper dulu. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke DM saya ya. Jadi kalau kalian lihat DM saya itu di Instagram, wah, ada yang nanya. Jadi pertanyaannya saya ngarang sendiri saja ya. Ya langsung saja karena orang Jawa itu biasanya suka berlama-lama, tapi saya sekarang nggak akan lama-lama, gimmick yang kemarin ya. Lanjut pertanyaan nomor 1. Dok, saya kan sekarang udah punya kakak sendiri dan terpisah dari orang tua saya. Wah, sudah terpisah dari orang tuanya ya. Kakaknya yang terpisah ya. Jadi sekarang saya udah punya BPJS sendiri juga. Wah, alhamdulillah ya. Karena sejauh ini belum pernah sakit, baru mau berobat nih. Alur periksanya gimana ya? Terima kasih. Bentar, ini yang saya pertanyakan ini Anda dikeluarkan dari kakak itu kenapa ya? Apakah karena Anda dipecat dari keluarga atau bagaimana ya? Ini saya kurang tahu. Mungkin nanti bisa dicari tahu dulu ya. Atau mungkin baru menikah ya ini, baru menikah. Terus biasanya kan kakak kalau sudah dipecah itu karena sudah nikah ya, terpisah ya. Ya tidak usah dipermasalahkan terlebih dahulu ya. Oke, alur berobat BPJS itu memang sebenarnya tidak ribet ya. Kalau dipikir-pikir itu tidak ribet. Yang harus kalian tahu itu adalah namanya dia fasilitasnya itu berjenjang. Kalau kalian masuk dari fasilitas pertama itu namanya fasilitas Vaskes 1 berupa klinik dokter praktek pribadi atau puskesmas, biasanya 3 itu. Kalau kalian sudah masuk itu nanti tergantung penyakit kalian apa. Kalau penyakitnya itu bisa diselesaikan di Vaskes 1 ya tidak perlu dirujuk-rujuk ya. Kalau ternyata penyakit kalian itu misalnya gagal jantung, itu kan sudah spesialistik, itu dokter spesialis yang harus menangani. Atau misalnya penyakit paru-paru basah atau tuberkulosis, biasanya kan nyebutnya ini ya, flek paru itu ya. Nah itu harus dirujuk spesialis paru. Nah nanti ada namanya jenjang selanjutnya, dirujuk ke jenjang selanjutnya. Biasanya ke rumah sakit yang tipe C atau tipe D dulu. Nggak boleh loncat ke tipe A atau tipe B ya. Jadi kalau misalnya kalian ada rumah sakit yang besar, rumah sakit pusat, contohnya itu kalau di sini itu di Sukabumi itu namanya RSUD Sekarwangi. Itu dia tipe B, bukan tipe C, tipe D. Jadi tidak bisa ya. Harus ke berjenjang yang misalnya RS tipe C, tipe D. Di sini tuh ada Bakti Medicare, ada yang lain juga ya di sini ya. Nah, itu baru bisa. Jadi berjenjang ya tipe C, tipe D. Setelah itu baru dirujuk ke tipe A atau tipe B kalau belum bisa ditangani. Oke, begitu ya. Kecuali kalau misalnya kalian gawat darurat ya, tiba-tiba serangan jantung atau misalnya tiba-tiba penurunan kesadaran, nggak usah mikir Vaskes 1, Vaskes 2, Vaskes 3, langsung datang ke IGD ditangani ya, jangan ribet-ribet. Oke, gitu ya, semua sudah paham ya, alur BPJS sudah paham semua ya, jangan sampai ada yang keliru. Gunakan BPJS-nya, itu hak kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Lanjut ya, yang kedua. Dok, yang benar itu IGD atau UGD sih? Kok tiap tempat beda-beda? Ini pertanyaan sebenarnya penting tapi nggak penting ya. Tidak apa-apa sih. Ya. Kalian suka bingung kan ya? Bingung dong. Ada IGD atau UGD. IGD itu ya kan? IGD itu artinya adalah instalasi gawat darurat. Ya. Instalasi itu kalau misalnya kalian install aplikasi gitu, beda ya. Instalasi gawat darurat. UGD itu namanya adalah unit gawat darurat, bukan usaha gawat darurat, bukan, beda ya. Itu namanya unit gawat darurat. Dua-duanya sama, penggunaan kosakatanya memang kadang di tiap rumah sakit atau tiap klinik itu beda-beda, tapi artinya sama. Jangan sampai kalian tiba-tiba lagi serangan jantung, IGD, dada UGD, jangan keburu meninggoy ya. Oke, sudah paham semua ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Ini saya ada kopi, kemarin kayaknya saya pesen deh kopi. Nah, kemarin saya pesan muknya gambar muka saya udah datang kayaknya. Nah, ini kok perasaan kemarin saya pesannya gambar muka saya ya. Ya kan? Ini kok gambarnya gambar asu ya? Apa emang muka saya seperti asu? Mirip.
Kurang ajar kamu ya. Mau saya pecat tapi saya bagi gaji ya. Jadi percuma. Tidak bisa saya pecat. Seruput dulu. Kacamatanya ngalangin. Belum ada sponsor. Ya. Oke, pertanyaan nomor 3. Dok, TB paru aktif tapi kok nggak bisa ditelepon sih? Dok, TB paru aktif tapi kok nggak bisa ditelepon sih? Ini pertanyaannya biasanya ini istilah medis ya. Jadi ada istilah medis namanya itu TB paru aktif. Artinya itu orang yang terinfeksi penyakit TB atau tuberkulosis ya. Atau biasanya dokter bilangnya flek paru yang tadi saya sebut ya. Itu ada namanya keadaan sedang aktif, sedang menginfeksi dan ada gejalanya. Biasanya gejalanya adalah batuk lama, bisa nyampe 2 minggu, lebih dari 2 minggu maksud saya. Kemudian juga ada penurunan berat badan yang signifikan. Yang tadinya gendut, tiba-tiba bajunya pada longgar. Nah itu jangan seneng dulu. Kalau misalnya turunnya terjun payung itu hati-hati ya. Itu penyakit, harus diperiksa ke dokter. Keringat malam juga. Aduh kegigit saya, banyakan ngomong. Keringat malam juga. Itu keringat malam itu juga salah satu kunci diagnosa juga. Keringat malam sama batuk yang mengeluarkan darah. Darahnya itu segar. Darahnya itu biasanya berwarna merah. Kalau darahnya warna hitam itu penyakit yang lain ya. Ini penting ini, kalian harus tahu ya. Jangan lupa nanti jangan pusing-pusing datang lagi. Gede sama ya. Balik ke pertanyaan yang tadi, TB paru aktif tapi kok nggak bisa ditelepon ya. Ya ini mungkin TB-nya sedang liburan ya, sedang healing atau lagi detox sosmed ya sekarang ya. Si TB-nya. Tapi karena TB itu memang pengobatannya lama. Kalian harus tahu, TB itu pengobatannya itu biasanya dibagi menjadi 2 fase. Ada fase intensif, ada lagi fase lanjutan. Nah, fase intensif ini diberikan obat berupa antibiotik lebih dari 1. Biasanya ada 4 obat ya, RHZE, 4 sampai 5 obat tergantung jenis TB-nya seperti apa. Nanti dilanjutkan lagi, kalian di ronsen lagi. Setelah di ronsen yang pertama, di ronsen yang kedua setelah 2 bulan dicek progres obatnya seperti apa. Bermanfaat apa enggak? Ada efek sampingnya atau enggak? Nanti setelah itu dilanjutkan dengan fase lanjutan. Dilihat dari hasil ronsennya juga. TB itu memang pengobatannya lama, tapi ketika dilakukan dengan baik dan benar, pengobatannya insya Allah itu bakal sembuh. Angka kesembuhannya itu tinggi asalkan urut minum obat. Ya, dengarkan kata-kata dokter ya. Kalian jangan nanya ke dokter, hahe, dikasih tahu malah ngeyel, ya. Berobat yang rutin. Oke. Seruput lagi. Ya, kita lanjut pertanyaan nomor 4. Dok, Mr. P yang normal itu berapa ya? Oh, pun sing berapa, jumlahnya berapa? Apa panjangnya berapa? Kalau jumlahnya berapa ya 1, kalau 2 ntar dia tabrakan gitu. Kalau jalan plek gitu ya bahaya juga ya. Apanya ini yang berapa? Mungkin kita asumsikan ini maksudnya itu adalah panjang kali lebar ya. Saya bingung kenapa sih orang-orang selalu menanyakan Mr. P, penis. Walaupun sebenarnya ini pertanyaan saya sendiri yang buat ya. Tapi ini menarik, teman-teman saya itu ternyata pada insecure ya. Cowok-cowok kalian tuh insecure ya. Kenapa menanyakan selalu ukuran? Woi. Hah? Kenapa? Balas chat. Suzon mulu kalian ini kerjaannya suzon banget ya. Ya ampun ya. Tapi ini menarik ya. Kita melihat berdasarkan data apakah benar ya ukuran yang besar itu mempengaruhi apa ya, nama ibaratnya cewek-cewek itu pada suka ukuran besar apa enggak, kita cari ya. Sebuah studi, ini di Amerika sih studinya ya, itu memberi nanti saya tunjukkan ya, jangan lupa ntar ditunjukin ya, itu menggunakan model penis 3D. Ini sebuah studi ya. Si wanita itu ada berapa orang, banyaknya lumayan, sekitar 75 orang ditanyakan sebenarnya itu ukuran berapa ukuran yang menurut mereka itu paling pas ya pada serius semua nontonnya, ayo cowok-cowok ya. Nanti mereka itu ditanya dan dari hasil penelitiannya ternyata ya, mana ini ya, ukuran penis yang besar itu ya, sekitar panjangnya 16,3 cm itu biasanya disukai oleh para wanita, tapi hanya untuk 1 kali melakukan hubungan seksual ya. Jadi yang cuma short term doang.
Ya, kalau misalnya untuk sehari-harinya mungkin suami istri atau bagaimana ya, ini di luar negeri ya, di luar negeri ya. Rata-ratanya itu yang menurut mereka paling oke gitu ya, menjadi seksual partner yang lebih dari sekali atau berkali-kali itu sekitar 12,2 cm itu. Ya, silakan bawa penggarisnya ukur sendiri ya. Tapi kalau tanya ukuran normal, ini saya sempat cari-cari rata-rata penis orang Indonesia itu adalah 11,67. Tidak memuaskan ya. Tapi kan beda. Di luar negeri sana beda, cuannya beda. Siapa tahu sukanya dua bercabang gitu. Ya, oke, jawabnya begitu ya. Nah, dilanjut lagi. Dok, kalau kemarin kan kaki saya bengkak. Sok kenal ya. Kaki saya bengkak, katanya suruh kompres es batu. Ya benar, kaki bengkak misalnya kalian tersandung ya, tersandung 1, tersandung 2 dulu itu. Oh, salah. Tersanjung ya. Kalian mah zamannya cinta Fitri ya itu ya. Iya. Kaki saya kan bengkak, katanya suruh kompres es batu. Betul ya, kompres es batu. Jangan kebalik kompres dingin, kompres panas. Kalau demam dikasihnya kompresnya air biasa saja. Tidak usah yang dingin-dingin ya. Nah, kalau keluarga saya ternyata ada pembengkakan jantung, bisa dikompres es batu juga apa enggak? Coba dipikir-pikir lagi ya, itu jantung kompresnya gimana. Oke, ya sekian untuk hari ini ya pertanyaannya. Nanti kayaknya sepertinya saya butuh ini ya, karena kan butuh pelang di sini itu untuk menunjukkan klinik segi waras itu ya. Saya pesan ya, episode selanjutnya harus sudah ada ya. Jangan lupa nanti ya penonton ingatkan ya teman-teman saya ini biar bekerja tidak gabut ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.